Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat salam kita lupa kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Agama Islam adalah agama yang pertama merealisasikan dakwah dan negaraan contohkan oleh Nabi. Beliau saat Isra ke Madinah mensaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, membuat perjanjian dan fakta yang di sana dihuni oleh kaum Yahudi, Kristen, dan Majusi. Perjanjian itu disebut Piagam Madinah. Lalu apakah cinta tanah air itu? Cinta tanah air itu nasionalisme berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang artinya bangsa. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia, yang sifatnya alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Meskipun cinta tanah air itu sifatnya alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Itu berarti jika kita mencintai Indonesia, kita dapat bagian dari iman. Oke, membaca dalam kitab Al-Watan Wal-Ahmam Wal-Wahid hingga menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal itu ditunjukkan Rasulullah di mana dia mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, agama seorang kurang sempurna, dan tanpa tanah air seorang akan menjadi hina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Tauhid Fahmi mengatakan al-imani minal watani hubba. Cinta tanah air bagian dari iman. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta dalam tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'an ila raddakal Qur'ana 'alaikal farudul ladzi yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atas melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Kiai Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah, sedangkan tanah air memerlukan siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Seperti halnya tanaman yang membutuhkan air dan sinar matahari. Jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realistis kehidupan. Dalam konteks tersebut, realistis bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majmuk, menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Di sini prinsip cinta tanah air diteguhkan, berjuang melawan dan mengusir penjajah tegas oleh Kiai Hasyim Asy'ari bagi kewajiban agama atas seluruh rakyat Indonesia sebagai kaum beragama yang sedang berjajah yang dilakukan saat itu.
Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti belajar yang tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekadar tempat kelahiran, tapi juga termasuk dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya, sehingga ia merasa nyaman dan mantap di dalamnya. Dengan demikian, mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Adapun pula dari tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam, yaitu yang pertama, cinta tanah air dalam Al-Quran menurut para ahli tafsir, yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kamu perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kamu macam, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran surat An-Nisa ayat 66. Dalam tafsir Al-Kabari Al-Iman Fahri Al-Dan Al-Razi menafikan ayat di atas, Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman karena dengan bunuh diri. Pernyataan Al-Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagai mana sakitnya bunuh diri. Selanjutnya, cinta tanah air di dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah ketika kembali dari berpergian, dia melihat dinding-dinding Madinah. Beliau mempercepat laju untanya, dan apabila beliau menunggang unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Dan diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Hibban, dan At-Tirmizi. Mengomentari hadis di atas dalam Fat Al-Bari Al-Hafiz, Ibnu Hajar menyatakan hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan isyaratkan cinta tanah air. Berdasarkan dalam Sa'ad Ibnu Hajar Al-Aini dalam kitabnya Abdul Syahid, Bukhari menyatakan wafi dari ala fadli al-Madinati wa ala al-misyati masrufu bi al-tawini wa hinatil bilai. Artinya, di dalam hadis terdapat dalil tunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Yang ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fikih. Menurut Saleh bin Ali bin Ab bin Abu Ad, guru besar pendidikan Islam Adha, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lain. Hal ini patut dilakukan karena pada dasarnya anak-anak akan mudah lebih terdidik jika dididik dari usia dini. Jika kita ajarkan cinta tanah air sejak usia dini, jaya kedepannya rasa cinta tanah airnya akan terus berkembang. Yang kedua, membina rasa saling mencintai di antara sama anak bangsa dimanapun berada, sehingga kita suasana kerukunan, persaudaranya sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang selanjutnya, menanamkan kecintaan kepada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai intuisi pendidikan masyarakat seperti keluarga, sekolah, masjid, klub, tempat kerja, serta melakukan berbagai media, baik berupa bacaan,
audio visual. Yang keempat, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan kewajiban demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. Dalam artian melaksanakan bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dilakukannya, melakukan semaksimal mungkin apa yang dikerjakannya, selalu berusaha semaksimal mungkin dan selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimiliki serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga semua warga negara dapat menikmatinya. Kekayaan negara, kekayaan bangsa dan warisan leluhur yang wajib kita jaga dan kita lestarikan sampai ke anak cucu kita nanti. Kekayaan negara, kekayaan bangsa ini sangat berharga bagi negara. Yang keenam, berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memulihkan bangsa dalam bentuk apapun, baik kontribusi verbal, praktis maupun intelektual. Karena pada dasarnya setiap warga harus berkarya dan berguna bagi tanah airnya. Yang terakhir, membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan baik dengan kata-kata atau dengan tindakan. Orang-orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memperhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebarkan kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta, benda atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Kita bisa lihat para pahlawan-pahlawan kita yang rela berkorban nyawa demi kemerdekaan Indonesia ini. Itu adalah salah satu wujud cinta tanah air. Dalam Islam, jika negara kita diserang musuh, wajib bagi kita berjihad membela negara segala serangan tersebut. Apalagi jika negara tersebut memiliki keistimewaan, maka menindaknya adalah sebuah ibadah seperti Mekah dan Madinah. Itu adalah negara-negara yang istimewa. Namun, jika cinta negara bertentangan dengan agama seperti hijrah dan jihad, sehingga lebih mendahulukan cinta negara daripada agama, maka hukumnya haram. Mungkin sudah dari saya. Sebelum kita tutup, kita berdoa sebentar dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.